Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang berjamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beragama ini, nikmatnya Islam dan nikmatnya iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik dan teladan yang terbaik bagi kita dalam menapaki dunia ini, sehingga kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala nanti kira. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas sedikit mengenai fenomena yang ada di masyarakat dengan judul menggedarkan kotak infak saat upah Jumat, bolehkah? Ini adalah sesuatu yang sering dipertanyakan di dalam masyarakat, karena berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi idza qultu lisahilika ansat yaumal jumu'ah wal imamu yaktubu faqad laga. Artinya, apabila kamu berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumat, dan saat imam berkhutbah maka engkau telah berbuat laga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang kedua berbunyi yang juga dari Abu Hurairah, yaitu waman masal hasa faqad laga. Artinya, barang siapa menyentuh kerikil mengutaati lantai maka ia telah berbuat laga. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis ini menekankan bahwa larangan berbicara dan melakukan tindakan yang mengganggu kekusutan ketika khutbah sedang berlangsung, maka bahkan perkataan diamlah yang merupakan amar ma'ruf itu juga dilarang oleh Nabi, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa laga adalah segala bentuk aktivitas segala yang menghilangkan fokus dan mendengarkan khutbah, bahkan dapat mengurangi atau menghilangkan keutamaan daripada sholat Jumat. Bapak-bapak, ibu sedang berjamaah subuh rahimakumullah. Karena itu terdapat beberapa prinsip yang disampaikan para ulama dalam hadis tersebut. Yang pertama, wajib mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Yang kedua, haram berbicara ketika imam berkhutbah. Yang ketiga, tidak boleh melaksanakan aktivitas yang mengalihkan konsentrasi, termasuk menggerakkan sesuatu atau membuat orang lain tidak fokus. Keempat, teguran kepada orang yang ribut sebaiknya dilakukan dengan syarat, bukan dengan berbicara. Dalam penelitian yang sampaikan ulama bahwasanya ketika khutbah sedang berlangsung, kita harus melakukan fokus perhatian kepada apa yang isi daripada khutbah tersebut. Kemudian pada saat ini banyak masyarakat yang mungkin membawa HP atau membawa tasbih, kemudian mereka ada yang berzikir, kemudian ada yang memainkan HP sementara khutbah sedang berlangsung, sehingga perhatiannya tidak terfokus pada khutbah. Hal ini akan membuat keutamaan atau sholat daripada khutbah Jumat tersebut, memberikan keharaman bagi kita bahwasanya sholat Jumat kita menjadi tidak sah atau mungkin bisa dikategorikan pada batal. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, bagaimana dengan kotak infak yang berjalan di dalam pada saat sedang khutbah berlangsung? Ini pertanyaan klasik yang mungkin sering dipertanyakan, tetapi jawabannya sudah disampaikan beberapa ulama. Hari ini saya juga akan menjelaskan. Jika kotak infak diedarkan dengan cara yang menimbulkan suara atau membuat jamaah saling memberikan isyarat bergerak berlebihan dan mengalihkan perhatian daripada khutbah, maka perbuatan ini berpotensi menjadi perbuatan laga, lebih baik ditinggalkan.
Tapi apabila kotak infak diedarkan tanpa mengganggu secara tertib, perlahan dan tidak menimbulkan percakapan atau kegaduhan, para ulama memberi ruang kebolehan sebab esensi dalam merangan dalam bentuk kondisi hadis tersebut adalah tindakan yang membuat jemaah tidak lagi fokus pada khutbah, bukan aktivitas sosial yang dilakukan untuk mendukung kemaslahatan. Dalam hal ini mungkin kotak infak yang beredar kalau berjalan dengan tertib secara perlahan dan tidak mengganggu kegaduhan, yang mungkin juga tidak memberikan kekurangan fokus pada jamaah, ini diperbolehkan oleh ulama. Intinya adalah jangan sampai terjadi kegaduhan atau jangan sampai membuat perhatian daripada jamaah atau para pendengar ceramah teralih fokuskan kepada hal tersebut, sehingga di sini diperbolehkan untuk mengadakan kotak infak dengan syarat yang disampaikan tadi, bahwasanya tidak menimbulkan kegaduhan atau gerakan yang mengganggu para pendengar khutbah. Yang kedua, tidak membuat jemaah berbicara satu sama lain, interaksi secara verbal atau secara gerakan pembicaraan. Pada praktiknya banyak masjid memilih cara yang lebih aman. Mungkin salah satunya adalah diedarkan sebelum khutbah Jumat atau diedarkan setelah khutbah Jumat. Tapi ini menjadi sesuatu hal yang sangat tidak memungkinkan, karena kalau seandainya diedarkan pada saat sebelum Jumat, banyak daripada para jemaah yang datangnya menjelang khutbah berlangsung, artinya mendekat kepada imam atau para khatib mau melakukan khutbah Jumat, baru situlah banyak daripada jemaah. Kemudian kalau dilakukan sesudah Jumat, rata-rata kaum muslimin berzikir dan berdoa sehingga kotak yang beredar itu tidak berjalan dengan sempurna sehingga terhalang. Kemudian banyak daripada jemaah yang tidak mengerti, ya sudah sholat Jumat mereka langsung pergi untuk meninggalkan masjid. Itulah yang terjadi daripada fenomena yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kalau berdasarkan daripada kebolehan dari ulama, boleh mengedarkan kotak infak pada saat khutbah berlangsung dengan syarat yang telah disampaikan tadi, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak mengalihkan perhatian fokus daripada khutbah Jumat itu. Selama ini kita lihat rata-rata tidak jadi kegaduhan dan tidak jadi perhatian pada jemaah. Oleh sebab itu, syarat terbaik adalah sebelum kita melakukan pergi sholat Jumat, lebih baik disediakan uang di dalam saku. Kemudian kalau seandainya ada kotak infak berjalan, langsung kita keluarkan dengan kita mengambil dulu di dalam dompet, yang membuat perhatian kita tidak fokus kepada khutbah Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan, karena banyak pertanyaan yang masih menimbulkan keraguan daripada bagaimana mengedarkan kotak infak pada khutbah Jumat. Intinya adalah bahwasanya boleh dengan syarat dua tadi. Kemudian para ulama memberikan hukumnya adalah bersifat makruh, artinya boleh dikerjakan, tetapi kalau lebih baik seandainya ada jalan yang keluar yang terbaik, mungkin dilakukan dengan jalan yang terbaik. Tapi kalau seandainya kebiasaan dan itu telah dilakukan dalam waktu jangka lama dan tidak menimbulkan kegaduhan, diperbolehkan. Oleh karena itu, mungkin memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, ibu yang mungkin masih memberikan pertanyaan di dalam masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.